Satu tungku tiga batu, ketemu semua saudara. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue di sini. Udah kayak itu bukan intro gue ya. Cut. Oke, baik. Halo guys. Di video gue kali ini gue akan membahas tentang reksadana atau deposito. Mana sih yang baik untuk investor pemula? Tapi sebelum gue menjelaskan, gue mau bilang dulu nih ke kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian jika video gue ini bermanfaat. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, guys. Jadi buat kalian atau gue juga masih termasuk investor pemula yang lagi cari investasi terbaik, mungkin sering mendengar reksadana, apalagi deposito. Ya, keduanya merupakan investasi yang mudah untuk pemula. Tapi bila dibandingkan reksadana dengan deposito, mana sih yang harus dipilih? Nah, ini sering membuat investor galau untuk memilih yang terbaik di antara keduanya. Supaya tidak bingung memilih lagi, yuk simak terus video gue ini untuk perbandingan antara reksadana dan deposito. Jangan kemana-mana. Oh ya, jangan kemana-mana. Gue mau kalian simak terus video ini sampai akhir. Jangan di skip. Dan stay tune terus. Dan jangan kemana-mana. Oke, baik. Sebelum kita memutuskan mana yang terbaik di antara reksadana sama deposito, ada beberapa hal mendasar di antara keduanya yang harus dimengerti terlebih dahulu. Yang pertama, deposito menjanjikan keuntungan yang tetap atau fix, tetapi reksadana tidak. Investasi deposito memiliki keuntungan yang dijamin oleh bank setiap tahunnya. Artinya, kamu pasti mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan perjanjian dengan bank. Sedangkan reksadana tidak bisa menjamin keuntungan tetap karena kinerja reksadana dipengaruhi oleh naik turunnya sedangkan reksadana tidak menjamin keuntungan tetap karena kinerja reksadana dipengaruhi oleh naik turunnya perekonomian setiap saat. Meski demikian, reksadana mampu menawarkan untuk yang lebih besar daripada deposito. Jadi di antara reksadana dengan deposito, kamu membutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi bila ingin memilih reksadana. Pastikan produk reksadana tersebut memiliki track record yang baik di masa lalu. Yang kedua, membeli deposito artinya menempatkan uang di satu keranjang, tetapi reksadana di banyak keranjang. Nah, kalau yang kedua ini masih ada hubungannya ya dengan video gue sebelumnya, dimana ya ibaratkan kalian menempatkan uang kalian itu bukan hanya di satu bisnis aja, tetapi di berbagai bisnis, biar ketika bisnis satu kalian mengalami masalah, bisnis yang lainnya masih bisa menopang kerugian yang kalian dapatkan di bisnis yang bermasalah ini. Ketika mengambil deposito, maka kamu menempatkan uang kamu pada bank penerbit deposito itu. Maka keseluruh pengambilan uang kamu bergantung pada kondisi kesehatan dari bank tersebut. Ketika bank tersebut bermasalah, bisa saja kamu kesulitan untuk mencairkan deposito kalian. Namun, ketika kalian membeli reksadana, maka kamu menempatkan uang kamu di berbagai tempat. Misalnya, kamu membeli reksadana saham, maka kamu seperti membeli banyak saham sekaligus. Artinya, di sini uang kamu disebar sehingga ketika ada satu saham yang bermasalah, maka saham lainnya bisa menyelamatkan investasi kamu. Inilah salah satu kelebihan reksadana dalam perbandingan reksadana dan deposito. Yang ketiga, deposito dikelola oleh bank, sedangkan reksadana dikelola oleh manajer investasi. Nah, dengan berinvestasi di deposito, maka uang kamu sepenuhnya akan dikelola oleh bank penjual deposito itu. Bank akan menggunakan uang itu untuk menyalurkan kredit kepada orang yang membutuhkan dana. Sedangkan reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Mereka lah yang akan
mengelola uang kamu untuk diinvestasikan ke berbagai jenis instrumen. Ada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, hal inilah kenapa keuntungan dari reksadana bisa lebih besar daripada deposito. Pengelolaan reksadana dan deposito memang berbeda, namun perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan tingkat risiko dan keuntungan di antara keduanya. Oke, setelah tahu beberapa perbandingan antara reksadana dengan deposito yang tadi baru gue sebutkan, sekarang saatnya menentukan mana yang paling cocok untuk investor pemula. Sebenarnya kalau kamu ingin berinvestasi pada dua jenis instrumen secara bersamaan sih tidak masalah, malah itu kalau bisa menguntungkan kenapa enggak, ya kan? Nah, tapi bila kamu ingin keuntungan yang lebih maksimal, kamu bisa memilih reksadana. Loh, tapi reksadana itu kan tidak stabil harganya. Bagaimana kalau nilainya turun drastis? Nah, bagi kalian yang berpikiran seperti itu, kalau kamu ingin untung yang stabil seperti deposito, namun juga ingin maksimal seperti reksadana, kamu bisa memilih reksadana pasar uang sebagai alternatifnya. Meskipun keduanya punya tingkat risiko yang rendah, ada dua alasan yang bikin reksadana pasar uang bisa lebih untung dari deposito. Nih, jadi keuntungan reksadana pasar uang yang pertama adalah instrumen investasi kolektif. Artinya, investor mengumpulkan dananya dalam satu wadah, kemudian investasikan. Jumlah dana akan lebih banyak yang kemudian disimpan dalam deposito, sehingga mendapat suku bunga khusus atau di atas suku bunga normal. Otomatis keuntungannya akan lebih besar. Yang kedua, reksadana pasar uang tidak hanya menaruh dananya dalam satu jenis instrumen investasi seperti deposito, tapi juga dalam surat hutang jangka pendek. Bunga dari surat hutang umumnya lebih besar daripada deposito. Selain itu, surat utang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun termasuk instrumen investasi yang fluktuasi pasarnya rendah. Nah, setelah kamu mengerti keunggulan reksadana pasar uang dibandingkan deposito, mungkin kamu mau tahu juga apa saja reksadana pasar uang terbaik di Indonesia. Buat tahu itu, kamu nggak perlu pusing lagi karena kamu bisa melihatnya semua di aplikasi Bibit. Karena di aplikasi Bibit itu kalian yang di video-video gue sebelumnya gue mengatakan dengan kalian menggunakan sistem robo advisor aja kalian sudah dipilihkan top 5 rekomendasi reksadana di Indonesia yang sesuai dengan profil risiko kalian. Nah, melalui aplikasi Bibit juga kamu bisa menemukan reksadana pasar uang yang sudah diseleksi secara ketat. Jadi, risiko kamu dapat reksadana yang buruk sangat kecil. Langsung saja cari tahu soal aplikasi Bibit selengkapnya. Nah, linknya gue bakal taruh di link description ya. Bagi kalian yang ingin mendaftar investasi reksadana di Bibit, kalian bisa mendaftar dari link yang gue tulis di kolom description. Oh ya, kalian jangan lupa kalau kalian ingin mendaftar investasi reksadana, kalian menggunakan kode referral gua ADS37. Dengan kalian menggunakan kode referral tersebut, kalian akan mendapatkan cashback-nya Rp50.000. Untung kan? Kalian belum mulai aja kan udah dapat untung Rp50.000. Nah, sampai di situ aja teman-teman untuk penjelasan gua di video kali ini. Semoga apa yang gua sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian juga. Gue mohon maaf jika ada salah kata dari apa yang gue ucapkan karena gue juga masih belajar di sini. Itu aja. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.